Nggak pernah saya katakan begitu, nggak pernah saya katakan begitu. Itu fitnah. Kita di berbagai forum kok fitnah. Saya berkata saya bukan sebagai jubir. Enggak. Mas Hinton sampaikan ke teman-teman Dan nggak perlu takut juga Babe kalau kita ngikut umpama kursinya hilang, nggak perlu itu juga. Enggak begitu, kesana. Ya. Tapi kesan takut tuh kelihatan ya, Demokrat ya kan sudah takut ketika Nasdem ikut, Gelora takut ketika PKS ikut. Nah ini Babe takut ketika PDIP bakal ikut. No, bukan soal takut. Perdebatan antara pembela Prabowo Gibran yaitu Haikal Hasan versus Mas Hinton sebagai politisi PDIP dan Refli Harun sebagai pembela oposisi itu semakin memanas pemirsa semua. Sebagai pengantar saja dari saya ya, di mana pakar hukum tata negara yaitu Refli Harun itu khawatir jika semua partai politik itu diborong untuk berkoalisi dengan Prabowo Subianto dan tidak akan ada di oposisi. Menurutnya hal itu bakal menentukan capres-cawapres pada perhelatan pemilu 2019 berikutnya. Menurut Refli, PDIP itu tidak lagi memiliki kemewahan seperti sebelumnya lantaran sekarang kursinya hanya 110, berkurang 18 kursi dari 128 sebelumnya. Refli Harun juga menambahkan PDIP itu nantinya tidak bisa langsung mengajukan capres karena kursinya itu berkurang dari 20% sehingga harus mencari mitra koalisi terlebih dahulu. Kalau seandainya tidak ada mitra koalisi maka PDIP itu akan menjadi partai gelandangan. Kira-kira seperti itu ya menurut Refli Harun. Dalam debat kali ini Haikal Hasan itu diserang oleh 4 pengamat politik di antara salah satunya politisi PDIP yaitu Mas Hinton. Ini debat yang tidak seimbang pemirsa semua karena 1 lawan 4 orang sehingga Haikal Hasan itu pun diserang di berbagai sektor untuk dipatahkan argumennya. Ya langsung saja kepada videonya atau kepada pembahasan atau kepada debat kali ini ya seperti apa mari kita simak bersama. Tetapi sebelum ke video silakan tekan tombol subscribe-nya dulu biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Ya langsung saja pemirsa semua ya seperti apa perdebatannya mari kita simak bersama terlebih dahulu. Gabung ke Pak Prabowo, kira-kira pendukung Babe dan kawan-kawan itu menerima atau ya ini memang domainnya Pak Prabowo jadi silakan aja. Ya pertama udah Bang Eman jawab sendiri itu domainnya Pak Prabowo. Cuman yang saya mau garis bawahi adalah bagaimana bisa Anda bekerja sama kalau ternyata Anda tidak setuju dengan hilirisasi sedangkan kami hilirisasi. Makan siang gratis misalnya. Bagaimana Anda bisa bekerja sama kalau Anda tidak mau menjalankan program makan siang gratis dan itu kita harus jalankan makan siang gratis. Bagaimana itu? Jadi sebelum ada suasana ke sana, suasananya harus diciptakan cipta kondisi dulu gitu dong. Enggak, ya kok nanya ke saya emang kita mau ke pemerintah? Enggak nanya. Iya ya. Tadi nanya Be. Bukan nanya bukan nanya bagaimana ini. Artinya gini Bang Aiman nih, Bung Aiman kan nanya nih. Kemudian saya kasih pendapat. Saya kira nanya bagaimana ke saya. Mungkin enggak? Antara makan siang gratis, hilirisasi. Jadi nggak masuk tuh. Enggak mas. Jadi akhirnya nanti jadi duri dalam daging. Ya, saya berkata bukan saya mau sebagai jubir. katakan Gitu. Artinya bahwa tidak perlu PDI Perjuangan diajarkan mau di luar pemerintahan atau apa. Nggak perlu diojok-ojok di luar aja deh atau diajak-ajak ke dalam. PDI Perjuangan punya sikap membaca pemerintahan, membaca orientasi kebijakan-kebijakan pemerintahan ini ke depan sehingga menentukan sikap ini kita layak berada dalam pemerintahan atau kita kawal dari luar pemerintahan. Begitu Bung. Kawal di luar pemerintahan bagus. Saya mau tanya dulu, Ini Babe ini tidak fair ya. Tadi minta PDIP sama PKS di luar pemerintahan. Kenapa nggak diminta juga Nasdem sama PKB itu Be? Biar sama P3 biar keren gitu loh. P3-nya yang menang P3-nya nggak ada di sini, Nasdemnya nggak ada di sini. Cukup saya berkata kepada calon gitu ya. Enggak, tapi pertanyaan itu relevan Be. 01 mantan 01 Be. Nasihatin Bang saya Be. Kenapa cuma PDIP dan PKS yang jangan masuk? Kenapa nggak Nasdem dan PKB juga disebutkan? PKB, P3. Biar yang kalah itu ada maksud politiknya. Sebentar. Emang Nasdem udah masuk? Kan sudah menyatakan mendukung gimana? Mendukung. Emang udah masuk? Ya, dan Pak Prabowo belum jadi presiden loh Pak. Nanti tanggal 20 Janganlah Oktober. berandai-andai. Tetapi emang PKB udah resmi akan masuk? Iya, emang PKB udah resmi akan menjadi beberapa calon menteri dari PKB? Kita ini sedang omon-omon. Dan omon-omon itu kan berdasarkan indikasi, berdasarkan fakta yang terjadi hari ini. Besok belum tentu juga memang. Siapa tahu tiba-tiba yang kejungkal itu Golkar kan. Cuman maksud saya
fatsun politik hari ini ya kan tidak dipakai. Yang kalah ya udahlah, Anda nggak usah gabung. Anda kasih kesempatan pada Babe Haikal yang sudah capek-capek menjadi jubir Prabowo secara tidak Saya belum pernah resmi. jadi jubir. Saya belum pernah jadi Secara tidak resmi, pendukung Saya ya belum kan. pernah jadi jubir. Capek berikan kepada Margarito Kamis, pada Yusril. Jangan diberikan kepada orang yang tidak mendukung. Kalau Henry Satrio melipir misalnya, jangan kasih. Ya kan? Yang melipir-melipir itu pengkhianat semua itu. Kalau kita mau pembelahan yang benar, yang menang memerintah, yang kalah legowo untuk beroposisi. Ini gara-gara Aiman. Ngedudukin gua di sini, gitu. Kedudukin saya di sini. Tapi gini, Nggak temen Babe, soalnya ini- Ferry Juliantono udah diundang tapi hari ini ada diskusi. Saya Bung Ferry, kaget begitu ngeliat Waketum ada Partai saya di Gerindra. situ. Tanya TV-nya di situ. Ini masukan. Pak Prabowo itu bahasanya bagus banget. Dia belum pernah menolak orang untuk bergabung dan merangkul. Pada saat pidato setelah penetapan oleh KPU, beliau bilang gini. Dan ini bagus banget menurut saya. Saya ingin membuktikan bahwa saya adalah presiden yang akan bisa mensejahterakan baik orang-orang yang memilih saya ataupun yang tidak memilih saya. Jadi dia ingin membuktikan itu. Jadi dia nggak mau peduli tuh, mau PKS di luar, PDI di luar, PKS di dalam, PDI di dalam. Yang penting saya ingin membuktikan bahwa kalau saya ini bacaannya, mestinya gue ini dipilih, saya ini dipilih 10 tahun lalu, bukan sekarang. Dia ingin membuktikan itu bahwa dia memang benar-benar sebagai presiden terpilih yang akan mampu sebagai presiden. Dia tuh pengen ngomong gitu sebetulnya. Sebelum penetapan di KPU, beliau udah bilang, saya adalah tetap mencintai orang yang memilih saya maupun yang membenci saya. Iya, tapi tadi Gitu Babe loh. ngotot banget sama Mas Hinton, jadi kan nggak enak gua ngeliatnya nih. Iya, giliran sama Mas Hinton tadi Ngotot banget lo gitu. di luar aja. Karena kenapa? Ini barang kan gede kursinya. Nah, lagi pula, kalau Be. dia masuk gerbongnya menjangan Jangan 3-4 didramatisir kursi lah. kabinet. Itu Kalau Babe saya takut. juga, Bang Refli, Tenang Jangan Be. Iya. kalaupun nanti Babe Haikal akan jadi dubes, nggak akan di Timur Tengah juga dubes Mas Hinton itu. Be, dubes apa Be? Dubes apa Bahaya Be? ini, Dubes bahaya apa Be? ini. Bahaya ini. Tapi benar, udah dubes. No. Oh enggak. Enggak, kita konfirmasi. Nggak, Tapi maksud jangan saya- kalau Be dubes kejauhan maksud nanti saya susah kita kalau- undang ya. Udah gua ada. Kalau misalnya Pak Mas Hinton masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, Bang Mas Hinton nggak akan jadi dubes di negara yang mungkin mirip juga akan ditugaskan. Enggak, saya ke- cuma justifikasi. Bang, Saya Babe cuma Haikal. justifikasi. Ya, dari tadi Bung Masinton bilang demokrasi itu harus ada oposisi. Demokrasi itu nggak akan ada kalau ternyata oposisinya nggak ada. Justru ini buat check and balance buat presiden, buat negara. Maka saya cuma menegaskan kalau itu yang yang kita tangkap dari seluruh pembicaraan Bung Masinton, ya udah tetapkan saja, sampaikan ke teman-teman. Dan beliau mengingkari lagi, nggak usah ngajarin. Ya, itu nggak memang perlu. kita ngajarin, Dan gitu memang loh. nggak perlu. Itu bukan ranah Babe Iya, untuk iya. meminta sikap kami. Enggak Biarkan meminta, saya kami minta yang Bang membaca. Masinton sampaikan ke teman-teman Dan nggak di perlu PDIP. takut juga Babe kalau kita ngikut umpama kursinya hilang, nggak perlu itu juga. Enggak begitu, kesana, Nggak, nggak kesana. Artinya apa? Bahwa ya Tapi kesan takut tuh kelihatan ya, Demokrat ya kan sudah takut ketika Nasdem ikut, Gelora takut ketika PKS ikut. Nah ini Babe takut ketika PDIP bakal ikut. No. Bukan soal takut, bukan soal jabatan. Be, Sama sekali. nasihati Nasdem dan PKB. Bukan soal Be. takut, bukan. Yang saya sampaikan adalah bagaimana Anda tuh bisa bergabung kalau Anda tidak setuju hilirisasi. Kan saya bilang gitu. Bagaimana Anda bisa bergabung? Emangnya Nasdem mau PKB setuju, Be? loh. Ya. Nasdem sama PKB udah Nasdem setuju. sama PKB itu paling Coba tanyakan jauh itu sekali lagi programnya. dengan cara bergabung mau nggak hilirisasi? Ini kan orang yang nggak sadar kemudian sadar. Artinya cuma kembali ke jalan yang benar gitu aja. Makanya Be, kasih nasihat kepada PKB dan Nasdem dan PKB sekarang menuju ke jalan yang benar gitu Be. Ya, gitu. Kembali ke jalan yang benar. Oke. Oke. Nanti saya Bang Haris tadi dengerin terus Bang Babe Haikal. Dan saya sering sampaikan itu. Sering bahkan. Sering. Dan kemudian terjadilah mungkin dalam perenungan, dalam pemikiran, dalam program gitu loh. Akhirnya adalah suasana yang dibangun oleh beliau. Suasana apa yang dibangun oleh beliau? Dalam pidato-pidatonya. Saya presiden yang akan mencintai rakyat yang baik yang mendukung saya maupun yang membenci saya. Itu beliau udah menjamin rasa aman
di dalam bernegara. Dan kemudian beliau juga melancarkan program untuk makan siang gratis. Itu lapar. Itu juga menjamin. Jadi dari kata-katanya dan dari perbuatannya telah tercermin menjamin rasa lapar dan rasa takut. Itu masalahnya, Bang. Nggak, kalau lapar makan siang gratis, kalau takut apa? Loh, kan udah menjadi kan komitmennya udah berkali-kali diucapkan. Saya presiden yang akan mencintai semua rakyat, baik yang mendukung saya maupun yang membenci saya. Artinya yang membenci nggak bakal diapa-apain gitu loh. Keren. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan begitu, Be ya. Itu dia harapannya, amin ya. Oke. Oh, luar biasa. Tapi soal curang-curang nggak diceritakan sama Pak Prabowo. Maksudnya kalau pemimpin mendapatkan kekuasaan dengan cara curang itu juga nggak baik juga, Be. Kan berulang kali dibilang yang curang tangkep. Emang curang perintah beliau? Yang ditangkap siapa? Yang curang. Oh, berarti istana itu. Silahkan, yang curang tangkap. Gitu aja prosesnya. Gitu aja kan. Dan yang curang memang perintah beliau. Ya kalau soal curang udah selesai lah, karena Nah, Mahkamah makanya gitu. Konstitusi Beliau sudah kan mengangkat memutuskan. kembali. Ya, saya katakan kembali gitu loh. Ya, Siapa itu yang selesai. curang? Emang Tuh, itu Bung Refli punya keyakinan ya, silakan. Beliau tahu Ada kehendaki dissenting, gitu. Kelihatan, silakan. Babe, kalau Iya. sudah ngomong curang langsung dia emosinya tinggi. Oke, saya rasa cukup ya video kali ini. Ya, seperti apa komentar kalian? Kira-kira kalian setuju tidak kalau misalnya nanti di negara ini tidak ada oposisi, artinya berkoalisi semuanya kepada Prabowo atau bagaimana? Tulis di kolom komentar. Dan sepertinya kalau kita bicara PDIP ya, kalau kita meneliti atau menganalisa argumen dari Mas Yunton Mas Haribu sebagai politisi PDIP, itu sepertinya PDIP itu tidak ada kemauan atas berkoalisi dengan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024 kali ini. Tetapi kalau menurut pemirsa saya seperti apa, tulis di kolom komentar. Dan bagi Refli Harun ya, selamat menjadi oposisi sendiri ketika Anies dan Caimin sudah menyatakan sikap bahwa dirinya siap ketika ada tawaran untuk menjadi kabinet dari seorang Prabowo. Dan rupanya Refli Harun di sini ya tampak sangat kesal sekali dan sangat kecewa sekali terhadap dukungannya sendiri, yaitu Anies Baswedan dan Refli Harun dan juga partai pengusung dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya, kepada pemirsa semua sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Ya, salam demokrasi ya dan salam NKRI.